Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Bareng lagi sama aku Elijah Sanjaya. Nah, kali ini aku mau bikin bubur nasi ya guys. Pertama-tama ini aku siapkan beras 400 gram dan ini udah dicuci bersih. Lalu tambahkan 500 ml air. Setelah itu pindahkan ke kompor, lalu nyalakan apinya guys. Ini aku masak pakai api sedang aja ya. Setelah itu tutup pancinya. Nah, ini udah mendidih guys. Aduk-aduk ya, supaya nggak ada si nasi-nasi ini yang mengerak di dasar panci, mencegah agar ketika bubur matang nanti nggak ada yang gosong guys di bagian bawahnya. Nah, lanjut di sini aku tambahkan santan encer sebanyak 700 ml. Lalu diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kamu like, subscribe, and comment ya guys, supaya channel aku semakin berkembang. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Lanjut di sini aku tambahkan daun pandan dan ini udah dicuci bersih. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, ini diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Setelah itu aku masak buburnya ini dengan api kecil aja ya guys, mencegah agar si bubur enggak gosong. Dan juga aku mau sambil bersih-bersih rumah guys. Nah, ini buburnya udah mendidih, padahal pakai api kecil aja ini cepet banget loh guys matangnya. Ini aku aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata, dan di bagian bawahnya itu agak ditekan mengaduknya ya guys, supaya kerak-keraknya itu enggak semakin menebal, mencegah agar si bubur enggak gosong. Nah, ini setelah si buburnya udah berubah tekstur dan ini benar-benar udah bubur ya guys, terlihat dari bagian nasi yang udah membelah menjadi merekah ya guys, itu artinya bubur sebentar lagi matang. Lalu ini aku tambahkan santan kental kurang lebih 300 ml. Ini pakai santan yang perasan pertama ya guys. Kalau teksturnya udah seperti ini, diaduk-aduk terus, jangan ditinggal-tinggal lagi ya guys, supaya si buburnya enggak gosong. Dan ini masaknya nggak usah lama-lama karena ini sebenarnya udah matang. Cukup 2-3 menit setelah ditambahkan si santan kentalnya tadi. Nah, ini buburnya udah matang. Lalu aku ambil sebagian karena mau dibikin bubur merah putih ya guys. Jadi ada bagian merahnya, yaitu nanti yang dicampur gula merah, dan yang ini bagian putihnya. Lalu di sini udah aku siapkan gula merah sebanyak 200 gram. Ini aku pakai gula merahnya yang gula aren kualitas nomor 2. Jadi gula aren yang kualitas nomor 2 ini rasanya emang gak terlalu manis legit, namun dia punya warna coklat yang lebih pekat, warna coklat yang mengarah ke hitam-hitaman. Tapi ini bukan gula es ya guys, yang rasanya cenderung pahit. Nah, ini adalah gula aren kualitas nomor 2. Jadi nanti buburnya itu
warna coklatnya cantik dan lebih cas glowing gitu warnanya. Ini setelah aku angkat buburnya, masukkan si gula merah ini, aduk terus supaya ini benar-benar enggak gosong. Kalau pencampuran gula merah saat api masih menyala itu bisa berdampak gulanya ini mudah gosong guys. Kalau dibuat seperti ini, angkat bubur lalu dicampur dengan gula merah, aduk. Setelah gula merahnya tercampur merata, bubur juga sudah semakin berkurang kadar panasnya, jadi bisa langsung disantap. Nah, ini aku ngaduknya duduk di bawah sambil nyantai aja guys. Nah, di sini aku tambahkan gula pasir secukupnya aja ya guys, sesuai selera aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Sebenarnya sih untuk mengaduk yang simple, kamu bisa iris-iris gula merah. Tapi menurut aku sama aja ya guys. Kalau ini tinggal dicemplung langsung diaduk-aduk sampai dia larut. Kalau diiris-iris ya makan waktu juga kan waktu mengiris-ngirisnya. Nah, ini bagian bubur putih yang aku pisahkan, aku ambil sedikit aja karena yang suka bagian ini cuma aku dan anakku yang cewek. Ini dibantu sama si bocil. Dia aduk-aduk bagian gula merahnya ini sampai larut. Nah, ini udah tinggal kecil kan guys gula merahnya, lanjut diaduk-aduk lagi. Aduk aja. Nah, si bocil minta supaya bubur putihnya ditambah kental manis, ya oke lah ini ditambahkan aja, dan rasanya ini benar-benar creamy ya guys. Dan kamu bisa lihat dia itu excited banget bantu aku ngaduk buburnya dan gak sabar untuk mencoba si bubur ini. Ada nih sedikit, ini belum tumbuk. Nah, ini buburnya udah selesai guys. Kamu bisa lihat kan warnanya itu coklat cerah, cantik banget, glowing gitu. Masya Allah tabarakallah. Dan ini udah selesai guys. Lanjut aku ambil wadah dulu ya, mau plating si buburnya ini. Nah, di sini aku ambil sebagian buburnya, pindahkan ke piring yang udah aku ambil tadi. Secukupnya aja ya guys. Ini kira-kira aku ambil 3 sendok besar, ini ditambah sedikit aja. Dan ini tuh aroma pandan dan gula arennya bener-bener menggugah selera banget guys, harum guys sampai ke rumah tetangga. Lanjut aku tambahkan bubur putihnya di bagian tengah. Wow, beautiful. Kesan bubur jadul di era tahun 90-an dan mungkin jauh sebelum itu ini udah ada guys. Dan ini adalah tekstur bubur yang banyak dirindukan. Lalu aku hias pakai potongan daun pandan. Nah, ini buburnya udah jadi guys. Selamat mencoba resep dari aku. Kalau ada yang mau kamu pertanyakan, lanjut di kolom komentar ya.